wabarakatuh. Langsung saja, hari ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hipotesis sampel besar. Bab ini sebenarnya sudah dibahas dari beberapa minggu lalu, tetapi hanya penjelasannya dilakukan melalui slide dan catatan saja. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang uji hipotesis sampel besar. Oke, kita langsung saja. Di dalam hipotesis sampel besar ini, kita akan melakukan uji hipotesis di dua macam ini. Yang pertama adalah uji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Nah, di dalam yang pertama ini, sampel besarnya berarti secara umum ketika kita bicara tentang sampel besar, maka kita bicara tentang N-nya adalah lebih dari 30. Jadi 30 ke atas itu dinamakan sampelnya adalah sampel besar. Nah, kalian harus ingat ketika kita membandingkan antara dua ini, maka yang pertama ini adalah uji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Itu berarti kita bicara tentang hanya satu populasi saja dengan satu jenis sampel saja. Jadi N-nya lebih dari 30 jumlah datanya, tetapi sampel yang kita gunakan hanya satu macam saja. Contohnya kita ingin melihat berapa sih penghasilan ojol atau ojek online, penghasilan ojek online-nya dalam 1 bulan. Nah, jumlah 1 bulan ini berarti kan 30 hari. Ini adalah N-nya, jumlah sampelnya. Ojolnya adalah penghasilannya ini, penghasilan ojek online ini adalah yang akan kita gunakan atau akan kita uji hipotesisnya. Ya. Jadi penghasilan ojol itu dalam 1 bulan, N-nya berarti yang diujinya datanya adalah sebanyak 30 hari. Penghasilan ojolnya atau penghasilan ojek online-nya itu adalah yang akan kita ujikan hipotesisnya. Jadi misalnya jika kita masuk ke hipotesis rata-rata, berarti kita ingin menjelaskan bahwa kita akan menguji penghasilan ojol ini rata-rata setiap harinya misalnya Rp100.000 penghasilannya. Nah, yang kita akan uji adalah MIO-nya sama dengan rata-rata Rp100.000. Itu hipotesisnya. Nah, sedangkan ketika kita sudah ingin tentu kalau proporsi nanti saya akan jelaskan. Proporsi itu misalnya dia penghasilannya dalam bentuk persentase. Misalnya seharinya dia akan rata-rata penghasilan dia itu dalam sebulan proporsinya dalam bentuk bisa saja, saya ulangi lagi, bisa jadi dia dalam bentuk persentase proporsi itu, tetapi dia lambangnya misalnya hanya 5%, kayak gitu. Tapi bukan penghasilan ojol, karena kan penghasilan ojol itu 100.000. Tetapi kalau proporsi itu berarti bukan penghasilannya, tetapi misalnya dia dalam seharinya menempuh jaraknya berapa kilometer atau rata-ratanya berapa, nah seperti itu. Oke. Bedanya apa dengan yang kedua? Yang kedua adalah kita bicara tentang yang sudah saya garis bawahi, yaitu selisih uji hipotesis selisih rata-rata dan selisih proporsi sampel besar. Ketika kita bicara tentang selisih ini, maka kita bicara tentang ada dua hal yang ingin kita kurangkan karena selisih. Nah, kita kembali lagi di sini. Ingat, uji hipotesis
hipotesis sampel besar N-nya pasti 30, lebih dari 30, tapi di sini kita akan mengambil contohnya adalah N-nya 30 supaya lebih aman ya. Nah, sekarang kalau misalnya uji hipotesis yang dua tahap ini yang ada selisihnya, berarti maksudnya adalah kita akan membandingkan dua populasi dengan berarti ada dua sampel yang berbeda, tetapi kita mengurangkannya, mencari selisihnya itu. Jadi kita menggunakan yang di tahap kedua ini. Ini tadi 30. Misalnya kita ingin melihat penghasilan ojol selama 1 bulan. Berarti N-nya 1 sampai 30 ya. Lalu sampel satunya atau X1 nya ini misalnya ojol. Nah, maka berapa sih penghasilannya? Penghasilan ojol sebulannya atau setiap harinya misalnya 100.000. Yang hari kedua dia misalnya 110.000. Hari ketiga misalnya hanya 80.000. Lalu X2 nya sampelnya adalah yang ojek biasa. Jadi kita akan membahas dia ada dua sampel, maksud saya ada dua populasi yang berbeda. Dia profesinya mereka pasti berbeda walaupun sama-sama ojek, tetapi ini kan ada dua hal yang kita tidak bisa menyatukan mereka karena sistemnya berbeda. Ini mereka pakai sistem aplikasi, kalau ini kan mangkal saja. Nah, makanya ini sampelnya jadinya berbeda. Nah, selisih proporsi dan selisih rata-rata di situ misalnya di sini. Tapi penghasilannya berapa? Oh, 80.000 aja. Nah, lalu X2 nya di sini berapa penghasilannya? Hanya 70.000. Di sini berapa? Ternyata di sini penghasilannya masih hanya 75.000 saja. Nah, yang kita akan uji adalah selisihnya antara X1 dikurang X2. Berarti 100.000 dikurang 80.000. Nah, jadi hasilnya adalah selisihnya adalah 20.000. Jadi apakah benar jika kita memasukkan uji hipotesis? Hipotesisnya adalah X1 dikurang X2 sama dengan 20.000. Itu yang kita akan uji di dalam prosedur uji hipotesis. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui apa saja yang akan kita bahas di dalam uji hipotesis ini, khususnya di dalam sampel besar, maka kita akan membahas tentang langkah-langkah atau prosedur pengujian hipotesis. Jika kalian sudah melihat atau kalian sudah membaca, di dalam pengujian hipotesis itu ada 5 langkah dalam melakukan proses uji hipotesis. Yang pertama adalah yaitu merumuskan hipotesis. Jadi kita pindah ke langkah pertama dulu. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini kalian pastinya adalah di dalam hipotesis itu hanya ada 2 hipotesis, yaitu hipotesis nol lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini adalah yang akan kita uji. Nah, kalian harus ingat bahwa hipotesis nol ini adalah yang akan kita uji atau hipotesis yang ingin kita buktikan. Jadi apa sih yang kalian mau uji? Misalnya tadi penghasilan ojol setiap harinya rata-ratanya misalnya 100.000. Maka itu akan kita jadikan hipotesis nolnya.
Nah, kalian akan bisa kalian cari juga di catatan saya bagaimana penjelasan tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam, kembali lagi di uji tadi dua, uji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, dan juga uji hipotesis selisih rata-rata dan selisih proporsi sampel besar, itu pasti kita akan membahasnya antara dua ini saja. Nah, untuk hipotesis rata-rata, kalian harus ingat hipotesis rata-rata dan hipotesis proporsi sampel besar itu hampir sama saja penjelasannya atau hipotesisnya. Contohnya aja kalau hipotesis rata-rata. Hipotesis rata-rata kita akan membahas tentang mu-nya sama dengan 10,5%. Contohnya. Ini katakanlah saya akan memberikan contoh soalnya adalah, oke, saya tuliskan dulu contoh soalnya. Kita kembali lagi pakai contoh yang ojol tadi aja ya, bisa supaya kita langsung masuk ke jika bisa paham. Penghasilan ojol setiap hari rata-rata 100.000 rupiah. Nah, lalu ini yang akan kita jadikan sebagai hipotesis nol. Jadi hipotesis nolnya atau mu-nya adalah sama dengan 100.000. Maka H1-nya mu-nya tidak sama dengan 100.000. Jika ini adalah ujinya dua arah, makanya tadi ini setiap hari rata-rata 100.000, maka mu-nya itu adalah sama dengan 100.000. Tetapi ketika ini adalah uji dua arah. Bagaimana jika ujinya satu arah saja? Uji satu arah itu kita tidak menggunakan ini rata-rata ini, tetapi kita akan menggunakan kata-katanya adalah setiap hari penghasilan ojol setiap hari lebih dari 100.000. Maka tandanya bukan lagi tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan untuk hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya. Maka kita menggunakan ingat lebih dari, maka penghasilan ojol adalah lebih dari sama dengan. Letakkan, jangan lupa letakkan tanda sama dengannya. Nah, ketika ini adalah uji satu arah, ini ada kata-kata lebih dari atau bisa kurang dari, tergantung. Maka di sini adalah kalian tinggal letakkannya di hipotesis nolnya. Kalau di sini kata-katanya lebih dari, maka tandanya juga lebih dari sama dengan. Lalu hipotesis alternatifnya kalian harus meletakkan tanda lawannya, yaitu kurang dari, tanpa ada tanda sama dengan, ya. Karena kalau kalian masih ingat, ketika tanda lebih dari sama dengan itu kita tidak buat, kita beri tanda lawannya ada tanda tidaknya, maka lebih dari, ketika bukan lebih dari, maka lawannya adalah kurang dari. Ketika tanda sama dengan ini dicoret, maka tidak ada sama dengan, maka jadi hanya tanda kurang dari saja. Itu maksudnya, ya. Nah, tentunya kalian harus ingat, dia pokoknya di hipotesis alternatif ini dia akan menjadi lawan dari tanda hipotesis nolnya. Nah, ingat, jika dia tanda lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari. Jika tanda yang di pernyataannya adalah kurang dari, maka kalian gunakan
tanda kurang dari sama dengan. Ya, H1-nya tentunya adalah lebih dari. Itu jika uji satu arah. Nah, ini adalah untuk hipotesis rata-rata sampel besar. Lalu bagaimana dengan proporsi sampel besar? Biasanya kalau proporsi itu sama aja, hanya saja lambang M-nya ini kita ganti. Lambang M-nya ini kita tinggal ganti saja, karena dia proporsi maka tinggal diganti tanda P. Itu saja untuk yang hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Itu bedanya. Selebihnya untuk tanda ini untuk satu arah dan dua arah itu sama saja. Sekarang kita masuk ke masih di langkah pertama, merumuskan hipotesis. Tetapi kalau misalnya bagaimana dia jika kita bicara tentang yang uji hipotesis yang selisih rata-rata dan selisih proporsi. Nah, ini kita akan masuk ke dalam pembahasan itu. Saya hapus dulu. Hanya di dalam langkah 1, tapi kita sudah masuk ke pembahasan yang selisih. Kalau masih ingat kalian, kita bicara tentang ketika ada selisih berarti kita akan membahas tentang dua populasi yang berbeda, dan kita akan melakukan uji hipotesisnya dengan syarat bersamaan. Oke, kembali lagi tadi kita contohnya adalah penghasilan, karena ini selisih rata-rata dan proporsi. Nah, bagaimana selisih? Maka saya masukkan ke dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh soal langsung. Penghasilan ojol dan ojek biasa. Ojek, saya tulis ojek saja ya, tetapi maksudnya adalah ojek konvensional atau ojek yang mengangkat. Rata-rata 100.000. Masih penghasilannya selisih penghasilan. Saya tulis di sini ya, selisih penghasilan ojol dan ojek rata-rata 100.000. Maka bagaimana langkah pertamanya? Hipotesis nolnya berarti kita menggunakan kalau yang rata-rata mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 100.000. Lalu H1-nya mu 1 dikurang mu 2 tidak sama dengan 100.000. Ingat, jika ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan, yang ini menunjukkan uji dua arah. Ya, ingat itu. Jadi dari langkah pertama itu kalian sudah bisa menentukan sampai ke langkah-langkah selanjutnya. Itu kalian harus bisa melihat juga, menerjemahkan pernyataan yang ada di soal. Ini apakah dia uji dua arah dan uji satu arah. Nah, ini kalau misalnya selisih rata-rata. Sama halnya kalau misalnya tadi yang saya jelaskan tentang jika bukan di rata-rata, misalnya selisih penghasilan ojol dan ojek itu lebih dari 100.000, itu maka kita gunakan tandanya di sini adalah lebih dari sama dengan, dan di sini bukan lawannya, maka kita gunakan tanda kurang dari.
saya coret, saya ulangi. Kalau bagaimana dengan uji satu arah saja? Kalau ada kata lebih dari, maka lebih dari sama dengan 100.000, dan hipotesis satunya kita gunakan tanda kurang dari. Ini adalah uji satu arah. Oke, bagaimana dengan selisih proporsi sampel besar? Yang untuk proporsi gak beda jauh sama yang ini, hanya saja sama yang halnya tadi yang saya sebutkan tadi yang pertama. Kalau tadi mu tinggal kalian ganti P, maka ini sama saja proporsi 1 dikurang proporsi 2. Kalau ada kata selisih, maka kalian harus menggunakan tanda kurang atau tanda negatif, dan H1-nya P1 kurang P2, itu saja untuk yang proporsi. Selebihnya untuk uji, apakah uji satu arah, uji dua arah, kalian harus melihat dari sini pernyataannya, ya. Dan juga terkadang kita karena proporsi itu berarti menggunakan persentase, maka misalnya 100.000 itu adalah selisihnya adalah 20% misalnya. Atau selisihnya adalah misalnya penghasilan mereka 1 juta, selisihnya adalah 100.000, maka itu kan selisihnya 10%, maka proporsinya adalah selisihnya adalah 10%, seperti ini, ya. Oke. Untuk langkah pertama, saya harap kalian paham bahwa merumuskan hipotesis itu tergantung dari yang mana sih kita akan gunakan, apakah dia rata-rata dan proporsi sampel besar, atau kita bicara tentang selisih. Kalau misalnya kita bicara tentang selisih, maka kita bicara tentang dua populasi yang berbeda, tetapi kita ingin melihat mereka karena distribusinya normal. Tentunya kalian masih ingat pembahasan tentang statistika pertama tentang distribusi normal. Ya, ini langkah pertamanya.